kalaupun gelap datang kepadaku, tapi ketika Tuhan datang, gelap itu yang sirna. Dan ketika gue minta, udahlah biarin aja gue sendiri, tapi dia nggak mau pergi, Tuhan tuh tetap kejar. Even dalam kegelapan malam pun, even dalam lumpur kelam sekalipun, dia akan datang. Terus gue disitu benar-benar hancur. Terus habis itu kayak gue cuman diinget, kayak hati gue tuh ngomong kayak, Tuhan baik ya Dok. Kayak kalimat simpel itu yang buat kayak gue hancur sehancur-hancurnya. Kayak akhirnya gue diingetin kayak, Tuhan baik ya Dok ya. Walaupun udah jahat, tapi Tuhan tuh tetap baik. Ya, nama gue Aldo dan ini cerita gue. Jadi tuh bisa dibilang dulu tuh gue menganggap kalau misalnya hidup gue tuh biasa-biasa aja. Kayak ya dulu gue ngerasa kayak gue nggak ganteng-ganteng banget tapi nggak jelek lah. Terus habis itu kayak temen gue juga nggak banyak. Terus harta keluarga gue cuman ya udah yang penting cukup aja. Dan ya gue bisa dibilang waktu kecil juga kayak at least gue nggak bego dan gue bisa dapet lah, bisa dibilang kayak 10 peringkat di kelas kayak setiap kali gue SD, SMP, dan gue kayak selalu dapet SD negeri, SMP negeri, terus SMA juga negeri, gitu sih Kak paling. Dan gue juga sekarang baru lulus dari kuliah jurusan komputer di Universitas Gunadarma. Jadi tuh pada saat dulu gue ngerasa tuh hidup gue tuh biasa-biasa aja, kayak ya udahlah standar gitu, kayak ya udah pada anak biasanya. Tapi di satu sisi kayak gue ngerasa gue tuh pengen sebuah hal yang beda. Gue pengen sebuah hal, I want to be a greatness. Gue pengen sebuah hal yang gue tuh pengen jadi ketika gue hidup. Gue nggak mau jadi cuman sekedar hidup aja. Kayak gue tuh waktu SMP gue berpikir kayak gitu. Gue tuh nggak mau cuman ya udah kayak gue berkeluarga terus udah selesai gue mati ataupun gimana. Gue nggak mau seperti itu. Dan ya udah singkat cerita, terus kayak gue pendem itu. Terus kayak barulah pada saat SMA, ketika bisa dibilang gue ya nama juga SMA, kehidupan SMA, nongkrong dan sebagainya macamnya. Dan ya udah di SMA tersebut kayak pada nanya kan, bisa dibilang kan hitungannya gue minoritas. Terus pada nanya, dulu kenapa sih untuk jadi Kristen gitu. Terus habis itu ya emang gue karena Kristen aja gitu. Dan sampai akhirnya awalnya gue merasa terusik dengan sebuah pertanyaan itu. Cuman ya udah gue akhirnya untuk denial ya udahlah gampang, itu mah belakangan gitu. Dan terus sampai akhirnya gue SMA tuh gue cuman berdoa, Tuhan gue pengen jadi sebuah yang lebih. Gue ingin pengen jadi versi terbaik daripada diri gue. Gue ingin bisa jadi kayak, kepikiran gue tuh kayak gue baca Bill Gates gitu-gitu. Terus kayak siapa tuh Steve Jobs, kayak come on, ketika dia udah meninggal pun ya everyone still remains, kayak tetap nginget nama dia. Dan gue tuh pengen loh untuk kayak, oh ada Aldo loh ternyata pernah ada di dunia ini dan hidup. Dan gue tuh emang mikirnya gue ingin do in the good ways, karena kan kayak kita tahu Hitler juga diingat juga cuman in the bad ways kan. Dan gue tuh pengen banget untuk in the good ways. Sampai akhirnya ya udah itulah yang terjadi. Dan singkat cerita gue doa. Terus habis itu yang menariknya di masa SMA kan pencarian kuliah kan. Terus habis itu ya udah, nama juga gue orang Depok dan pasti semua orang itu kayak UI lah, Kemon atau enggak Unpad dan semua PTN. Dan gue rasa gue pasti mampu lah. Atau gue SMP, SMA itu selalu yang terbaik di Depok. Dan hitungannya kayak sebuah kebanggaan juga untuk masuk di UI. Dan itu pasti kayak meluruskan jalan gue lah untuk menjadi sebuah greatness gitu. Terus habis itu gue cuma berdoa, Tuhan ayolah masukin gue UI gitu. Dan gue ya udah bisa dibilang ikut berbagai les dan sebagainya macamnya. Terus sampai akhirnya singkat cerita, ketika gue ikut ujian ternyata gue juga nggak masuk. Terus habis itu ya udah sampai akhirnya orang tua gue bilang, udahlah kamu kuliah di Gunadarma aja. Iya, kayak Gunadarma itu bisa dibilang kayak sebuah kampus yang kalau lo nggak keterima PTN ya lo masuknya Gunadarma aja dan lo orang Depok gitu. Dan gue bilang gue nggak mau, gue yakin gue masih bisa masuk untuk PTN gitu. Sampai akhirnya ya udah gue akhirnya ujian mandiri UI dan gitu pakai uang tabungan gue, literally semua uang tabungan gue itu gue pakai. Dan ya udah, Tuhan gue yakin banget nih gue pasti masuk kali ini. Akhirnya gue ujian juga.
dan sampai akhirnya ya udah gue juga nggak masuk, dan habis itu ya udah gue menerima lah kalau misalnya ya udah ya mah gue di Gunadarma aja gitu. Terus ya udah singkat cerita di Gunadarma gue ngerasa kayaknya ini sebuah pembelokan jalan dari apa yang gue pengen. Kayak gue tuh pengen UI, bisa dibilang pengen komputer, gue emang kepikiran untuk jadi komputer. Terus habis itu masuk Gunadarma komputer, terus ya udah gue ngerasa gue udah rakyat biasa, kayak orang biasa, terus makin menurun lah karena Gunadarma. Terus ya udah ketika teman-teman gue nanya, "Dok, kuliah mana?" Gunadarma, terus kayak itu pasti ada sebuah Gunadarma gitu, kayak gitu-gitu. Karena buat Depok tuh cap Gunadarma itu cukup apa ya, cukup ya gitu deh. Gitu singkat cerita, akhirnya gue masuk. Gue inget banget gue masih awal-awal gue masuk Gunadarma itu gue cuman lihat dalam hati gue ya, gue pegang tas, gue masuk ke parkirannya, terus gue lihat ada maba-maba juga, terus gue ngeliat kayak aduh, orang sampah, gue pasti cabut dari kampus ini. Maksudnya gue cabut itu gue tahun depan itu gue akan pergi, entah itu gue ujian lagi ataupun emang ya udah gue akan apa ya, kayak bisa dibilang kayak mencoba cara untuk gue tuh bisa dapat PTN yang emang gue pengen gitu. Sampai akhirnya gue punya mindset kayak gitu, dan gue ya udah karena mindset gue seperti itu, gue nggak punya teman sama sekali. Kayak ya udah gue sendiri aja. Terus habis itu dan bener kejadian, dan yang buat gue makin kayak sombong gitu, ya udah ketika di kampus pelajarannya itu ya udah gue gampang untuk masukin kotak gue. Terus teman-teman gue kayak, "Duh, itu kenapa bisa ya?" Terus habis itu, lalu ini kan pelajaran SMA, gue kayak menganggap remeh lah kayak teman-teman gue gitu. Terus habis itu udahlah, singkat cerita selama 1 semester tuh gue kayak bisa dibilang kayak nggak ada temen lah. Sampai akhirnya di semester kedua gue kira ketemu temen, ada 1 orang temen, kalau gue bisa bilang namanya itu Ilham. Terus ya udah kayak ternyata dia dulunya itu adalah orang kum, dan ya udah pas gue ketemu dia, kita ngobrol-ngobrol, ternyata cocok, dan dia juga ngerasain hal yang sama juga sama gue. Kayak misalnya emang kayak gue salah ada di kampus ini karena anak-anaknya seaneh itu gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya kita kecocokan itu, ngomongnya enak, macam-macamnya juga enak. Terus ya udah sampai akhirnya dan gue juga dulu adalah bisa dibilang orang yang taat beribadah tapi nggak ada dasar gue taat, cuman ya udah just taat aja, kayak nggak ada pondasinya gitu. Terus sampai akhirnya gue juga merasa gue adalah teman yang baik. Terus ketika kita lagi tugas, terus gue ngomong lah ke teman gue, "Ham, lu kok nggak pernah untuk ngelakuin ibadah lu?" gitu. Terus habis itu dia cuman bilang kayak, "Ngapain do ibadah? Buang-buang waktu," gitu. Terus habis itu gue kayak, "Lah, ini pertama kalinya kayak dalam hidup gue ada orang yang bener," kan biasanya kan udah gue nitip aja dah, santai atau enggak ntar lah. Tapi dia emang bener gue ngerasa tuh sebold itu untuk ngomong, "Ngapain sih buang-buang waktu," gitu. Terus habis itu gue kayak penasaran kan, kalau gitu kalau misalnya nanti masuk neraka terus gimana gitu. Terus habis itu dia menarik sih, kalau menurut gue untuk gue pada saat masa itu dia jawabannya cukup menarik gini. Terus dia bilang gini, "Jadi gini Dok, kalau misalnya gue punya nenek, dia tuh baik banget sama gue. Terus habis itu kayak dia tuh perhatian sama gue, tapi saya bilang dia agamanya beda sama gue. Cuman terus gue punya paman yang agamanya sama kayak gue, dia tuh kurang ajar, dia tuh brengsek, dia tuh main cewek dan sebagainya macemnya." Dan gue tanya sama lu, menurut lu di agama gue yang masuk surga tuh yang mana? Iya sih, pasti sih om lu. Terus yang menariknya dia langsung jawab gini, "Ini Do ya, gue bilang ke lu, gue lebih baik gue di neraka sama nenek gue daripada gue di surga sama om gue. Gue nggak ikhlas, kayak kalau bisa gue ganti bahkan surga gue ke nenek gue akan kasih buat nenek gue." Terus gue kayak, itu gue kayak diem aja langsung kayak, wow, ada loh orang yang seberani itu untuk ya udah ngasih privilege-nya, hitungannya untuk ya udah untuk orang. Dan apakah sekejam itu juga Tuhan untuk membuat orang masuk surga dan neraka cuman hanya karena agama? Di situ mulai hancur keimanan gue. Kayak selama ini gue kayak pede akan keimanan gue yang gue taat doang, terus sampai akhirnya itu benar-benar hancur. Dan ya udah makin lama gue kan pasti kan teman dekat jadinya. Terus habis itu makin cerita, terus dia juga cerita kayak tapi lu serius sama omongan lu gitu.
Iya, gue serius. Gini deh, gue kasih contoh lagi deh. Misalnya nih kayak lu, kita semua buta deh, kita semua buta. Kan kita nggak bisa ngeliat Tuhan lah, dan anggap gajah itu adalah Tuhan. Dan ya udah, ketika gue megang sebuah yang keras, dan kotor, dan ya udah lu mungkin megang sebuah yang lancip dan juga tajam, dan mungkin ketika gue pegang, ada teman lagi pegang sebuah yang lembek dan berliur, dan ternyata yang gue pegang yang keras itulah kakinya, dan yang lu pegang itu adalah gadinya, dan mungkin teman kita yang satu lagi pegang itu adalah belalainya. Itu sama-sama gajah kan, tapi ya udah karena kita cara beda megangnya aja, makanya ya udah, toh itu juga sama-sama gajah loh. Ya itu yang kayak, ya agama tuh cuman cuman karena beda persepsinya aja, tapi mah sama-sama aja gitu. Gue sih kayak gitu aja. Terus habis itu, tapi lu nggak takut apa untuk ya udah bener-bener untuk ya no change gitu. Kalau takut sih ada. Gue tuh yang menariknya, dia juga tetap sebenarnya takut, cuman kayak gue tuh takut ketika ya udah, ketika gue lagi ketinggian baru gue kayak inget Tuhan. Cuman kayak ya udah, ketika gue turun gue kayak songong lagi, nggak ada Tuhan, santai, gue masih hidup kayak gitu. Terus ya udah, dan setiap malam itu secara nggak langsung itu mempengaruhi gue. Terus kayak awal-awalnya kayak gue doa makan, sama akhirnya gue juga tetap doa makan, tapi doanya beda, kayak Tuhan lapar, makan, amin. Dan yang kadang lebih parah, Tuhan udah ya, tadi siang gue buat doa makan malam. Terus habis itu kayak bangun tidur kayak, aduh bangun, makasih gitu, makasih, seselengean itulah gue. Terus kadang-kadang lebih sering kayak lupa, terus kayak mager. Terus ya udah, ketika di motor kayak kepikiran itu, iya juga ya, kayak ada nggak sih sebenarnya Tuhan, kayak apa sebenarnya gue cuman kayak buang-buang waktu juga ya, apa yang kayak temen gue bilang kayak gitu. Terus habis itu, dan suatu ketika di malam gue cuman kayak, itu bener-bener fase hancurnya gue, kayak, come on Tuhan, gue tuh pengen sebuah greatness, gue tuh pengen sebuah hal yang luar biasa, tapi kenapa pertama lu buat gue tuh nggak dapetin jalur path-nya, nggak dapetin jalur untuk jadi besar ya. Dan yang kedua, kenapa gue malah jauh dari lu, kayak kenapa jadinya gue kayak gini gitu. Terus habis itu ya udah, gue kayak, ada nggak sih lu, terus kayak habis itu kayak, ya juga anak muda juga dulu, terus kayak ya bisa dibilang masturbasi dan sebagainya macemnya. Terus gue kayak, ini cuma santai. Dulu gue sempet takut, terus habis itu kayak, santai, nggak ada Tuhan ini dan sebagainya macemnya. Terus ya udah, sampai singkat cerita, atau semester itu kelar, tapi setiap malam itu selalu punya cerita yang beda, dan itu selalu ceritanya tuh kayak gue mulai menjauh kayak dari Tuhan. Dan ya udah, sampai akhirnya di Natal, gue inget banget, di Natal ada teman gue yang lain kayak, doa ayo dong ikut Natal kampus gitu. Terus habis itu, lu masih Kristen kan? Apa jangan-jangan lu karena temenan sama Ilham lu udah nggak Kristen lagi? Santai lah, gue mah masih gitu, cuman ya dikit-dikit aja gitu. Sambil bercanda gue bilang gitu. Terus habis itu ya udah, datanglah, ada Radit, ada Mongol. Gue tertarik banget sama Mongol, gue tertarik banget kayak Mongol. Iya, yang stand up kan? Iya. Terus habis itu ya udah, gue kayak, oh ya deh, gue pikirin aja dulu. Terus habis itu ya udah, jadi tuh acara Natal itu sekitar 2 hari lagi. Terus gue berpikir, kayak gue butuh istirahat deh, gue butuh refreshing. Terus habis itu ya bisa dibilang kayak, ya mungkin gue belum pernah nonton stand up, dan ini mungkin stand up yang kerohanian ya. Gue kayaknya ingin deh untuk kayak melepaskan diri untuk kayak hai. Dan udah, gue datang Natal sama sekali bukan buat Tuhannya, sama sekali bukan buat khotbahnya, sama sekali bukan buat kegiatan absensi agamanya. Gue benar-benar pure, gue tuh datang cuma pengen ketawa, gue tuh pengen lepas, gue tuh pengen tawa-tawa. Terus singkat cerita, akhirnya ya udah, di mobil pun kayak menurut gue memberikan hawa, gue nggak mau ada yang nemenin. Ya udah, gue pun sendiri. Terus ya udah, nyampe akhirnya di gedungnya itu kan, gedungnya itu gedung gede karena Gunadarma itu mahasiswanya banyak, soalnya banyak yang nggak keterima PTN gitu. Terus habis itu ya udah, di gedungnya itu gede. Terus ya udahlah, gue duduknya sendiri, kanan kiri gue nggak ada yang tahu siapa. Terus habis itu ya udah mulai kayak ibadah dan sebagainya macamnya. Gue kayak, oh iya, bagus, keren gitu. Terus habis itu teman gue nanya, dulu semangat kan sama ini loh, Radit. Siapa Radit? Gue nggak kenal dia. Lagian nggak peduli juga gue sama dia. Ya udahlah, biar aja, tinggal khotbah. Terus juga gue udah ya 19 tahun hidup, udah sering lah dengan khotbah.
gitu. Terus habis itu ya udah gue kayak selengean dan sebagainya macamnya, malah kayak bercandain ya, Basaro apaan tuh, lucu banget, dan orang kayak ya selengean seperti itulah. Habis itu kayak itu sampai akhirnya Bang Radit itu naik dan ya udah. Dan menariknya, mulai dari detik awal sampai detik akhir dia kelar, itu semua kayak dia tuh menjawab pertanyaan yang selama ini gue tanyakan, pertanyaan yang selama ini gue ragukan. Dan gue ngerasa kayak ya udah, khotbahnya dia itu emang didesain tuh untuk dapetin gue di acara sebesar itu. Gue ngerasa kayak, kok bisa ya dia jawab pertanyaan gue. Dia tuh bilang gini ya kalau nggak salah. Oke, yang di sini, yang datang ke sini karena orang Kristen, tunjuk tangan, terus habis itu percaya nggak kalau misalnya kalian masuk surga? Iya, percaya. Terus habis itu sampai akhirnya, tapi kalian tahu nggak sih yang punya surganya itu siapa? Pokoknya kurang lebihnya kayak gitulah. Kalian tahu nggak sih yang punya surganya itu siapa? Gitu. Terus gue diam kan. Tuhan, iya. Tuhan itu emang kayak gimana sih? Sempurna kan? Terus habis itu dia tuh menarik banget, dia tuh ngomong gini. Emangnya orang tua kalian udah sesempurna itu? Emangnya orang tua kalian tuh nggak pernah ngelakuin salah itu? Emangnya nenek kalian itu nggak pernah ngelakuin salah sedetik pun, sekecil apapun, sehingga kalian yakin kalau misalnya orang yang sebaik apapun itu dapat masuk surga dengan segampang itu? Terus gue kayak diam aja kayak, iya juga ya. Emak gue pernah tuh nyakitin gue, bapak gue tuh pernah tuh untuk marahin gue, untuk caci gue pernah. Terus habis itu ya udah tuh sampai akhirnya. Tapi gini loh, sama halnya kayak misalnya surga itu adalah sebuah rumah dan Tuhan tuh kayak tuan rumahnya. Apakah karena lu baik akhirnya lu bisa masuk ke surga, ke rumahnya? Gue yakin kalau misalnya lu sekarang datang ke rumah gue dan gue nggak kenal siapa lu, dan lu cuman bilang, gue nanya kenapa lu bisa masuk ke rumah gue, karena gue baik, kayak 100% gue yakin sih lu nggak bakal masuk sih ke rumah gue. Kayak, siapa lu deh? Terus kenapa kalau baik? Gue gak kenal lu. Dan itulah kayak dia taruh lu dalam Natal ini karena dia tuh kenal lu, dia tuh pengen balik sama lu. Pas saat itu kayak gue hancur banget, kayak ternyata Tuhan tuh tahu loh kalau gue masih ada di dunia ini. Gue tuh masih ada loh sampai saat ini. Dia tahu, dia nggak cuman sekedar karena ada berjuta-juta manusia, dia nggak cuman sekedar buat, tapi dia tahu desain gue. Sampai akhirnya kayak terus kayak dibukain ayat. Jadi tuh kan bisa dibilang kan kayak gue tuh kayak ngusir Tuhan lah, kayak udahlah jauh Tuhan, kayak gue tuh jijik banget. Pada saat itu gue ngerasa jijik banget, dan ditimpa lagi Bang Radit tuh dia buka di Mazmur 139 ayatnya gue lupa. Dia bilang kalaupun gelap datang kepadaku, tapi ketika Tuhan datang, gelap itu yang sirna. Dan ketika gue minta, udahlah biarin aja gue sendiri, tapi dia nggak mau pergi, Tuhan tuh tetap kejar, even dalam kegelapan malam pun, even dalam lumpur kelam sekalipun, dia akan datang. Terus gue disitu benar-benar hancur. Terus habis itu kayak gue cuman diinget, kayak hati gue tuh ngomong kayak, Tuhan baik ya Dok. Kayak kalimat simpel itu yang buat kayak gue hancur sehancur-hancurnya. Kayak akhirnya gue diingetin kayak, Tuhan baik ya Dok ya, walaupun udah jahat tapi Tuhan tuh tetap baik. Terus habis itu kayak ya udah, namanya gue bisa bilang gue gerejanya bisa dibilang gereja tradisional, makanya kayak tadi gue kayak cukup lucu akan apa tuh, akan bahasa roh dan sebagainya macamnya. Sampai akhirnya Bang Ade tuh bilang bagi yang emang sehari ini merasa tersentuh sama Tuhan bisa maju gitu, bisa maju ke depan untuk altar call didoain. Terus gue kayak ya udah, gue cuman maju aja, gue maju. Dan ya udah, ketika gue maju, gue nggak sama sekali nggak sanggup untuk diri. Kayak gue ngerasa gue tuh hina banget, bener-bener sehina itu. Kayak gue caci maki dia, gue bercandain dia, gue abis itu nggak percaya sama dia, dan gue ngerasa gue tuh semalu itu. Dan ya udah, sampai akhirnya kayak gue tuh pengen gue tuh udah tengkurap. Terus gue kayak, ada gak sih level yang paling bawah daripada permukaan lantai Gunadarma ini? Karena gue semalu itu, kayak gue tuh nggak mampu untuk ngasih lihat muka gue yang emang udah sejahat itu sama Tuhan itu. Terus sampai akhirnya kayak ada yang doain gue. Terus habis itu kayak it's okay, nggak apa-apa kalau misalnya hari ini lo dulu pernah ngerasa jauh dari Tuhan, tapi akhirnya lo tahu kan kalau Tuhan tuh baik sama lo. Terus habis itu kayak
iya kak, thank you ya gitu. Terus habis itu gue balik ke tempat duduk, terus gue kayak terus gue rasanya dalam hati gue ini yang langsung gue tahu, gue tuh pengen banget Ilham tuh datang pada saat itu di Natal itu juga, saat itu juga gue pengen kayak ketemuin dia sama Bang Radit, kayak come on. Dan kayak gue langsung ngerasa tuh kayak ketika gue tuh egois banget ketika gue bisa masuk surga, tapi gue ngeliat orang-orang di sekeliling gue tuh nggak bisa masuk surga. Gue adalah salah satu orang egois, dan gue yakin sih orang egois juga nggak bakal bisa masuk juga. Makanya gue tuh pengen, kan lebih asik gitu kalau surga rame gitu, ketemu teman-teman dan sebagainya macamnya gitu. Sampai akhirnya kayak gue tuh pengen banget kayak gitu. Terus sampai akhirnya di endingnya Bang Radit bilang gini, kalau emang lu hari ini datang itu bukan karena sebuah kebetulan, tapi karena lu akan untuk nyampein ini ke orang lain juga. Terus dia kayak oke, kalau emang gue harus menjadi jembatan buat banyak orang, gue lakuin gitu. Habis itu akhirnya udahlah, gue balik lagi ke kampus dan gue mulai kontak-kontakan lagi dengan Ilham. Ham, coba deh lu coba follow akunnya, coba lu lihat Raditya Oloan deh dan sebagainya macamnya. Pada saat itu IG itu masih belum se-boom sekarang sih gitu sih. Nah, jadi tuh ketika gue udah pulang tuh kayak pulang dari Natal yang ternyata gue tuh nggak excited sama siapa tuh, si iya masih Mongolnya. Jadi tuh gue tuh awalnya excited sama si Mongolnya, habis itu ya udah kayak Mongol gak lucu, udahlah Radit number one, Radit di hati gitu, kayak itulah. Sampai akhirnya ya udah gue nyampe, pokoknya pas di bus aja kayak let's go, ayo kita menangkan jiwa-jiwa gitu. Sampai akhirnya ya udah, ketika akhirnya gue benar-benar di medan pertempuran, gue ketemu juga sama Ilham, akhirnya gue juga ketemu sama teman-teman yang lain. Gue ngerasa tuh kayak ya udah, akhirnya gue kayak kehabisan bahan bakar. Dan sampai akhirnya kayak di sebulan setelah Natal itu kayak ya udah, I'm back to that place again, to that state again, kayak turun lagi loh arahnya untuk ke bawah lagi gitu. Terus ya udah sampai singkat cerita kayak gue tuh kayak gue tuh pengen untuk jauh dari Tuhan, tapi kayak gue udah benar-benar pernah ngerasain kayak nggak bisa. Terus gue cuman kayak, Tuhan kalau lu emang pengen untuk gue beneran ada sama lu, ya tolong kasih jalannya, karena gue sendiri sejatinya sebulan aja tuh udah seperti ini gitu. Sampai akhirnya ya udah kayak gue tuh tiba-tiba iseng aja buka Instagram gitu, tiba-tiba iseng buka Instagram. Terus ya udah kayak ya udah basket quotes. Sudah habis tiba-tiba ada foto muka orang gitu. Jadi hitungannya gue baru buat Instagram, ada foto muka orang lah gitu. Terus habis itu kayak gue tuh nggak asing sama muka nih orang. Terus habis itu gue buka, terus yang menariknya, dan itulah IG-nya Bang Radit. Terus habis itu kayak ya udah, ketika gue buka, lah ini nih Bang Radit nih. Nah, terus ya udah gue DM lah dia, gue DM sih kayak gue ngerasa tuh pasti dibales lah, santai gitu. Gue itu kok gue berusaha untuk tetap chill sehingga dia tuh tetap nyaman gitu. Gue buat kata-katanya tuh senyaman mungkin lah. Pokoknya kayak, Bang, gue mau cerita, boleh nggak gitu. Gue cuman chat gitu aja awal-awal ya, dan ya udah nggak dibales sama sekali. Terus habis itu kayak ya udah, chat kedua gue juga ngelakuin hal yang sama kayak, Bang, gue pengen cerita, boleh nggak gitu. Terus habis itu chat yang ketiga, akhirnya gue coba, ya udah, gue karena udah hopeless kayak aduh, makin lama kayak makin capek juga. Kayak Ilham juga kayak bisa dibilang mungkin karena apa ya, dia juga udah hitungannya kan dia hukum juga, dan juga pasti berfilsafat dan sebagainya macamnya. Itu gue kayak, sedangkan gue tuh anak SMA yang dulu SMA-nya hahi dulunya, sedangkan Ilham dulunya itu anak hukum dan kayak udah 2 tahun dihukum, dia cabut komputer. Terus gue kayak gue nggak bisa gitu, gue nggak bisa. Habis itu kayak ya udah, gue kira chat gue yang ketiga, gue tuh ceritain semuanya, Bang, gue lagi jauh dan sebagainya macamnya. Dan ya udah, Bang Radit juga nggak tetap balas. Pasti kalian ngira Bang Radit balas kan yang ketiga. Jadi tuh pas keempat, gue ingat banget, gue cuman bilang gini. Pas keempat tuh gue bilang, Bang, gue cuman mau ketemu gitu. Kayak gue tuh udah kayak ya udahlah, pasti juga nggak dibales toh. Ya udah biarin aja. Kayak udah biarin aja, gue coba cari jalan yang lain aja gitu. Pas
pas akhirnya yang DM keempat terus dia bilang datang aja bro ke Kuningan gitu. Pokoknya pas itulah saat-saat home ses gitu. Habis itu gue dengan apa ya udahlah, nggak ada menurut gue lagi Tuhan bukain jalan itu, ya udah gue coba jalan ke situ aja. Dan ya udah pas sampai di Muda itu kayak sebuah hal yang beda sih, bisa dibilang kan gereja gue kan tradisional kan. Ketika gue nyampe Muda, kok nih gereja gelap-gelap banget gitu. Apa gue, jadi tuh orang tua gue sering bilang, duh jangan gereja aneh-aneh ya, nanti gerejanya ajaran sesat dan sebagainya macamnya. Gue kayak waduh bahaya nih gue buat hidup gue gitu. Apa gue nanti dilupain ingatan gue dan sebagainya macamnya. Ya udah, tapi gue kayak pede aja, kayak gue pede aja ikutin ibadahnya. Dan ya udah, dan lagu pertama sih, salah satu lagu pertama yang gue dengerin itu You Are My Champion. Dan ya udah, mungkin buat sebagian orang ketika belakangan ini gue tahu ternyata You Are My Champion itu kayak kita bilang Tuhan tuh championnya. Tapi pas saat itu entahlah, mungkin gue kenapa pun gimana, tapi tuh ngerasa kayak Tuhan tuh bilang ke gue, gue tuh championnya, gue tuh juara buat Tuhan. Kayak lu udah jalan sejauh ini ya, menurut gue lu juara buat gue. Di situ gue kayak wow, Tuhan bilang gue juara ya. Terus kayak itu gue hancur banget pas worship yang pertama. Terus itu ya udah, sampai akhirnya di ending daripada ibadah itu akhirnya gue ketemu bang, gue yang DM lu, oh iya. Terus habis itu lu mau nggak doain gue? Habis itu ya udah akhirnya doain. Dan ya udah, mulai dari saat itulah kayak gue mulai kayak dibenarkan lagi dibenarkan lagi pengetahuan gue akan Tuhan, kayak dibaharui lagi. Karena emang ya kan gue permasalahannya kan di bagian-bagian kayak bisa dibilang apologetika kan. Dan ya udah, kayak bukan kayak dalam nama Tuhan Yesus tengking gitu-gitu, kayak tapi gue butuh untuk gue tuh belajar terus firman Tuhan gitu sih. Dan sampai akhirnya ya udah, gue juga baca-baca buku, dan emang itu sampai sekarang akhirnya ya bisa sampai saat ini sih gitu. Yang bikin so far sampai sekarang, jadi tuh gue ngerasa tuh Tuhan tuh kan, doa gue di SMA itu gue cuma bilang gue pengen jadi be the greatness kan. Tapi ya udah, ketika gue tahu sekarang sampai tadi ini, ternyata tuh greatness-nya gue dan greatness-nya Tuhan tuh mungkin jalannya beda. Mungkin ya udah, mungkin gue harus di Gunadarma dulu biar akhirnya pondasi dalam diri gue dibenerin dulu. Karena banyak loh orang yang udah gede, udah hebat dan sebagainya macamnya, ya udah ketika dia nggak punya pondasi, ya udah itu bakal hancur. Terus gue kayak wow, kok iya ya, bisa juga ya, kayak Tuhan tuh ngebuat dari sebuah hal yang buruk ternyata itu yang terbaik buat gue. Kayak kalau misalnya emang dari hal yang terburuk yang pernah gue alami terus sampai sekarang bisa jadi hal yang terbaik sama gue, ya udah, gue percaya sih sama Tuhan kalau misalnya gue pernah pengalaman itu mengalahkan kata-kata apapun sih. Makanya kayak gue tahu banget nih, walaupun dari event terburuk sekalipun, itu yang terbaik sebenarnya buat gue untuk benar-benar ngebuka gue pondasi gue selama 17 tahun cuman Kristen KTP, Kristen tobat kumat dan sebagainya macamnya. Itu sih paling. Jadi buat teman-teman yang emang ngeliat video ini, dan gue yakin pastinya kalian punya keraguan-raguan yang mungkin berbeda ataupun mungkin juga sama. Cuma satu sih yang gue bisa bagiin sama kalian, just tetap hidup aja, tetap berjalan, dan percaya kalau misalnya kalaupun hari ini lagi nggak baik, bukan berarti selamanya hidup lo nggak baik. Kayak gue sekarang bisa ngomong hidup gue baik, karena gue tuh udah pernah ngerasain hidup gue di kala buruk pun itu tetap baik, tetap Tuhan pelihara. Dan mungkin jalan hidup gue akan berbeda dengan jalan hidup kalian. Mungkin kalian punya hal-hal yang emang beda, dan pastinya gue yakin sih dari pengalaman buruk kalian itu bisa menjadi kesaksian buat banyak orang, dan kalian bisa menjadi jawaban buat orang-orang banyak sih. At least kalian tetap percaya kalau misalnya Tuhan itu beneran ada. Dia itu benar-benar sadar penuh kalau Tuhan ada, nggak pernah ninggalin kalian, dan Tuhan tuh hadir loh di setiap hidup kalian gitu. So jangan khawatir ya, mungkin hari ini feng shui-nya atau
aura-auranya lagi buruk, tapi percayalah aura Tuhan tuh, kuasanya Tuhan tuh di atas daripada semuanya gitu.